3, pemerintah, kemudian juga Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung ya untuk menjadikan hukum ya lebih manusiawi, lebih berkeadilan, bisa benar-benar terwujud. Di publik pun tahu mana yang batasannya namanya menghina maupun yang kritik. Dan sampai hari ini pun juga pemerintah sampai saat ini ya, saya rasa belum pernah ada satupun langkah yang diambil terkait dengan kritik. KUHP pidana baru melonggarkan kriminalisasi terhadap warga negara dalam konteks mengkritik pejabat. Selamat malam, selamat tahun baru 2026. Semoga kebaikan terus bersama kita. Kado di awal tahun datang dari bidang hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP telah resmi berlaku 2 Januari lalu. Bersamaan dengan ini ada kekhawatiran terkait nasib demokrasi dan kebebasan berpendapat. Akankah nasib demokrasi tinggal nama? Inilah Satu Meja The Forum bersama saya, Yogi Nugraha. Sudah hadir di studio Kompas TV malam ini para narasumber yang saya hormati. Ada Bung Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Apa kabar, Bung? Baik, Bung Yogi. Indonesia Selamat. aman? Aman. Insya Allah. Mantap. Hadir juga Profesor Dr. Binsar M. Gultom. Terima kasih. Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Amin. Dan kalau kita ingat pernah juga jadi hakim kopi sianida. Betul? Siap. Selamat malam, selamat tahun baru, Prof. Terima kasih, Pak. Nah, lalu hadir juga Ketua Tim atau mewakili pemerintah pembahasan KUHAP dan KUHP, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Bapak Dahana Putra. Selamat datang, Bapak. Selamat datang dan selamat malam Pak Yogi. Aman? KUHP? Oh, aman, terkendali. Saya selalu. Dan yang tidak kalah penting adalah Pak Abdullah atau Gus Abduh, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKB. Kayaknya yang paling bertanggung jawab nih soal Bertanggung jawab sih enggak. Oh enggak, karena kan ini soal produk undang-undangan, produk politik ya. Iya, politik. Oke, saya akan ke Bung Usman. Bung Usman, kalau dari amatan saya, Bung Usman yang paling keras lantang berteriak soal, oh iya pemberlakuan ini. Bicara soal ini bentuk sentralistik, ini wajah pemerintahan yang tidak akan memberikan kesempatan kepada masyarakat publik untuk berpartisipasi, memberikan kritik. Ini betul-betul amatan berdasarkan pasal per pasal yang ada di KUHP atau KUHAP atau pernah ada di masa di mana pemerintah yang otoriter dan kemudian nuansa itu ada kemungkinan besar akan terjadi lagi. Silakan Bung Usman. Bisa dua-duanya. Pertama tentu kita semua kan berharap bahwa hukum pidana dan juga hukum acara pidana ini jadi sebuah mahakarya Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah kita merdeka dari kolonial Belanda, maka kita punya hukum pidana yang baru, punya hukum acara pidana yang baru. Tentu itu satu harapan yang kita semua pegang. Tapi apakah memang isinya memerdekakan kita dari pasal-pasal warisan hukum Belanda? Nah, pertanyaan itulah yang menjadi tema sentral di dalam pembahasan kami. Nah, tadi Bung Yogi di awal membicarakan hukum pidana dan hukum acara pidana ini dalam konteks kebebasan berpendapat, dalam konteks demokrasi. Nah, ketika hukum acara pidana ini disahkan, Indonesia sudah dikategorikan sebagai negara otoritarianisme elektoral. Jadi bukan lagi negara demokrasi elektoral. Kita bisa baca Varieties of Democracy Index. Yang kedua, ketika hukum pidana itu disahkan, kita sudah berada dalam kemunduran demokrasi yang luar biasa. Salah satunya adalah kebebasan sipil. Nah, ciri-ciri dari pemerintahan yang otoriter adalah sempitnya ruang untuk kemerdekaan berbicara, kemerdekaan berpendapat, termasuk
Hukum acara ini terakhir disahkan di tengah pemenjaraan berbagai kalangan masyarakat, sebagian besar aktivis, sebagian hanya warga biasa seperti Laras Faizati yang tadi pagi saya hadiri sidangnya, hanya karena terlibat di dalam demonstrasi di bulan Agustus. Tuduhan-tuduhannya cukup serius, penghasutan untuk melakukan kekerasan, menyerang kantor kepolisian misalnya itu. Tapi setelah saya pelajari perkara-perkara itu, lemah sekali. Laras bukan siapa-siapa kalau dilihat dari sosoknya, niatnya tidak ada, ia hanya ekspresikan kekecewaan dia pada kematian Afan Kurniawan. Bahkan Bung Usman melihat bahwa jauh sebelum penerapan KUHP dan KUHAP ini sudah ada nuansa-nuansa represif. Sudah ada. Dan bulan Agustus kemarin itu contoh terakhir. Apakah pernah ada di masa reformasi penangkapan sebegitu banyak? YLBHI, LBH Indonesia itu mencatat 6.000 lebih orang ditangkap. Amnesty memverifikasinya setidaknya 4.600 sampai 4.700. Oke, tahan dulu sebentar Bung Usman. Saya akan ke Pak Dahana. Karena tadi Bung Usman mengatakan bahwa ada nuansa, ada koridor yang membatasi kebebasan, bahkan mengancam demokrasi. Saya mau ke Pak Dahana ini, mewakili pemerintah yang dalam statementnya Pak Menkumham dan Pak Menko Yusril mengatakan bahwa ini adalah Pak Menkum, saya ralat, Pak Menkum, ini adalah success story, perjalanan hukum yang lepas dari warisan kolonial. Sementara tadi Bung Usman menyatakan rasanya mengerikan sekali nih. Kalau diberlakukan, ya kan Bung? Gimana Pak Dirjen? Gimana Pak Ya, Dirjen? terima kasih Pak Yogi. Kita harus dukung Pak Ya, Dirjen. Pak Ya, Usman ya, luar biasa ya pandangannya. Jadi begini, pertama adalah ada 3 undang-undang yang dikepidana berlaku tanggal 2 Januari 2026. Oke. Ada KUHP dengan Undang 1 2023, ada KUHAP-nya 20 2025, dan juga terakhir putusan pidana nomor 1 tahun 2026. Jadi baru berlaku 2 Januari 2026. Oke. Nah, sebelumnya kita gunakan KUHP nasional yang peninggalan zaman Belanda. Jadi udah 108 tahun itu Indonesia menggunakan warisan Belanda. Nah, tentunya semangatnya adalah beda. Terkait deteren, retributif, ya terkait pemidanaan. Tapi dengan KUHP yang baru ini pendekatannya bahkan lebih maju, yaitu RJ, Restoratif Justice, dan itu pun diperkuat dengan di KUHP maupun di KUHAP. Inilah poin yang sangat strategis bahwa ada beberapa sisi terkait pemberlakuan KUHP itu. Pertama adalah produk dekolonisasi, kedua adalah harmonisasi, karena juga banyak regulasi instrumen internasional terkait HAM itu sudah diratifikasi maupun aksesi, dan juga salah satu poin adalah terkait demokratisasi. Inilah poin-poin terkait misi KUHP nasional. Nah, tentunya memang kalau kita cermati, dan sekarang pun juga KUHAP pun juga demikian. KUHAP ini salah satu adalah menjawab tentang kebutuhan hukum, di mana kalau Pak Usman lihat di lapas di rutan itu banyak sekali narapidana itu quote and quote yang harusnya mereka tidak perlu dipidana. Ya, contohnya adalah kasus-kasus kecil. Nah, dengan adanya KUHP, KUHAP itu ada restoratif justice. Ini satu ruang sangat baik untuk memberikan suatu suatu tanggung jawab kepada pelaku, ya, untuk diberikan suatu kesempatan untuk melakukan suatu perdamaian dengan para pihak, baik pelaku maupun korban. Ini suatu hal yang positif. Kenapa? Sebelum KUHAP ini berlaku, Pak, itu masing-masing instansi, baik kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung itu membuat suatu instrumennya. Ya, ada peraturan kepolisian, peraturan jaksa agung maupun juga Mahkamah Agung. Nah, satu sisi adalah hal ini juga ada suatu perbedaan pemahaman terkait RJ. Dan itu adalah dengan KUHAP ini pun juga sudah ada ketentuan terkait RJ. Bahkan juga alhamdulillah Pak, sudah ada RPP-nya khusus RJ. Dengan demikian ini akan menjadi satu landasan pada saat pelaksanaan putusan. Walaupun RJ ini kan ada batasan, Pak. RJ ini tidak berlaku untuk tindak pidana sifatnya serious crimes. Ada korupsi, ya, ada terorisme, narkotika masih ada, Pak. Bagi untuk penyalahguna dan pengguna, victimless. Jadi mereka diberikan ruang untuk Jadi justice. RJ itu berlaku untuk apa aja yang dikecualikan? Jadi ada suatu tindak pidana yang tidak bisa di-RJ-kan. Yang Apa aja itu, Pak Dirjen? Pertama adalah terorisme.
Terorisme. Narkotika penyalahguna masih bisa. Korupsi, ya itu nggak bisa. Terorisme dan keamanan negara maupun juga tindak pidana tentang seksual itu nggak bisa. Pak, sampai di situ saya coba bergeser. Artinya gini, ada yang lebih besar dalam kacamata yang lebih luas bahwa ada kekhawatiran bahwa KUHP dan KUHAP ini yang baru ini itu lebih mengedepankan, kan seharusnya hukum ini tidak hanya bicara soal ketertiban, tidak hanya bicara soal polisional dan sebagainya, tapi bicara soal prinsip keadilan, dan banyak sekali yang mengkhawatirkan soal itu. Pak Dhani bisa menjelaskan bahwa keduanya ini bisa sangat menjamin dan ada di atas prinsip keadilan, karena itu yang paling utama dalam sisi hukum. Ya, contoh gini Pak, di KUHP mengatakan apabila ada suatu perkara hakim, ada suatu dispute antara keadilan dan kepastian hukum, maka utamakan keadilan. Ini menjadi suatu norma yang sangat baik. Walaupun dirasakan suatu tindak pidana terjadi, tapi hakim merasa ini nggak perlu dilakukan suatu putusan pidana penjara, itu pun juga diberikan ruang seperti itu. Itulah. Saya akan ke mitra Pak Dirjen DPR. Ya, ini supaya publik tahu bahwa proses undang-undang ini kan ada dua pihak, dari pemerintah dan dari DPR. Gus Abduh, gimana Anda bisa menjawab, atau dalam konteks saya nanti akan mengawasi, atau mungkin bisa proses bahwa DPR tidak mau dituduh menjadi bagian dari pencetus, pelaksana, atau mungkin juga pembuat undang-undang yang represif, yang menakutkan, yang tidak menjamin demokrasi. Oke, baik. Kalau dari kita DPR sih ya namanya Dewan Perwakilan Rakyat, kita dengarnya semua dari rakyat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, bagi saya KUHAP ini terobosan yang memang di mana rakyat ini bisa dapat keadilan. Rakyat bisa mendapatkan keadilan. Di bagian mana yang Anda bisa meyakinkan? Posisi wajib pendampingan hukum di semua proses hukum. Duluan nggak ada kewajiban itu. Kedua, pra peradilan diperluas lagi. Misalkan ada kriminalisasi, itu bukan hanya status tersangkanya yang bisa digugat di pra peradilan. Misalkan penggeledahannya tidak sesuai juga bisa, penyitaannya juga bisa diperapit. Itu KUHAP baru yang memang bagi saya betul ini prestasi untuk kita melepaskan diri dari undang-undang yang diciptakan oleh penjajah. Dan sebagai anggota DPR, Anda akan mengawasi itu bersama-sama dengan kawan-kawan di Senayan, bahwa pelaksanaan KUHP dan KUHAP ini benar tidak justru merugikan masyarakat. Ya. Saya ke Prof. Binsar. Prof, sebagai guru besar, sebagai hakim, pasti banyak sudah menelaah soal ini. Anda melihat apa yang paling concern? Karena kita bicara, hari ini kita bicara fokus ke mengancam demokrasi. Tentu juga nanti ada bagian lain. Ya, baik, terima kasih Pak Yogi. Saya mau berbicara sedikit dulu tentang berbagai problematik ya di dalam KUHP maupun KUHAP. Cukup banyak kalau mau ditelisik. Cukup banyak. Tetapi ada kesan dan prinsip bagi kami penegak hukum ini, berikan undang-undang yang jelek, ya, asalkan aparat penegak hukumnya baik semua, kan itu. Tapi yang menggelitik terus di dalam catatan saya langsung masuk dulu ke persyaratan peninjauan kembali seorang hakim atau majelis hakim yang menerima suap atau hadiah itu dijadikan jadi bukti baru atau novum. Pertanyaan kepada pemerintah, produk daripada DPR dan pemerintah lah saya katakan ya, alasan itu kurang tepat bagi saya karena ada asas
res judicata pro habitate habitur. Putusan hakim tetap dianggap benar terkecuali dianulir atau dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Kalau memang ada hakim diduga nerima suap atau hadiah, Tangkap. periksa. Ya. Tangkap. Bila perlu ditahan, tetapi dengan KUHP baru sekarang sudah harus ada izin dari Ketua Mahkamah Agung, itu proposiat ya kepada pemerintah. Kalau dulu langsung. Prof, Ya, cukup dulu kekhawatirannya saya catat di segmen ini. Kita akan bahas nanti. enggak. Ini Setelah supaya ini. jangan Masih ada khusus yang novum khusus dan hadiah bagi novum itu. Hakim. Iya. Oke, singkat aja. Ya, jadi kalau itu dijadikan jadi novum, kurang tepat saya katakan tadi, putusan hakim itu karena sudah kita prinsipkan tadi benar, itu hanya satu-satunya upaya hukum, bandingkah, kasasikah, atau peninjauan kembali. Jadi itu lebih bagus dikoreksi atau dicabut. Mungkin ini nanti menjadi alasan masuk judicial review ke MK. Lebih bagus dimasukkan yang pasal 263 huruf C di KUHP lama itu apabila ada pertentangan antara pertimbangan putusan hakim yang satu dengan yang lainnya bertentangan. Kalau itu bisa dimasukkan itu, tapi itu sudah dihilangkan. Oke, silakan. Baik, tahan dulu. Lalu bagaimana perkembangan KUHP dan KUHP di tengah pertentangan? Tadi di sini saya sudah banyak yang berbeda. Kita akan bahas setelah jeda yang satu ini. Kami tentu tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Ya. Kita berusaha untuk bisa memastikan bahwa produk undang-undang ini adalah produk politik. Itu dulu yang harus kita sepakati ya. Ini produk politik. Pemerintah tidak sendiri. Kalau pemerintah sendiri, maka tentu akan jauh lebih mudah. Tapi pembentuk undang-undang itu kan ada di DPR. Kita bersama-sama dengan DPR membahas itu. Konfigurasi politik juga akan sangat menentukan. Pada saat pembahasan RUU KUHP itu tentu berbeda pada saat pembahasan RUU KUHP. Konfigurasinya. Masih bersama Satu Meja The Forum. Bung Usman, tadi kita sudah dengar pernyataan Menteri Aktas. Kita tidak sendiri bersama DPR. Dan ini adalah produk politik, permufakatan produk politik, konfigurasi politik disebutkan. Anda semakin yakin bahwa ini menakutkan karena ini bagian dari produk kekuasaan atau tercerahkan setelah mendengar dari pernyataan? Persis ketika Pak Menteri mengatakan ini adalah produk politik, pertanyaan selanjutnya kan kualitas politik yang seperti apa yang memproduksi hukum pidana dan hukum acara pidana ini. Nah, penilaian-penilaian para sarjana menempatkan Indonesia pada masa pengesahan hukum pidana dan hukum acara pidana dalam kualitas politik yang merosot demokrasinya. Bahkan yang terakhir ketika KUHP disahkan, kita sudah masuk dalam kategori otoritarianisme elektoral. Nah, lalu masalahnya di mana? Nah, di dalam demokrasi kan paling tidak ada 3 yang paling dasar. Pertama, kemerdekaan berbicara, kebebasan sipil. Yang kedua, kebebasan beroposisi, oposisi partai. Yang ketiga, pemilu yang berintegritas. Yang pertama ini sudah melemah beberapa tahun terakhir ini. Yang kedua, tidak ada oposisi sekarang. Jadi kalau dibilang pemerintah bersama DPR, ya DPR-nya ikut apa kata pemerintah sebenarnya kan? DPR ikut apa kata pemerintah, bukan kebalik, pemerintah ikut apa kata DPR. Nah itu Gus Abdul yang lebih tahu deh kayaknya. Yang ketiga, pemilu kita sudah dianggap tidak lagi berintegritas gitu. Nah kalau kita kembali ke yang pertama, kebebasan berbicara, dan kita periksa hukum pidana, misalnya pasal tentang larangan
Marxisme-Leninisme. Proklamator Republik Indonesia seorang Marxis. Bung Karno menganut ideologi Marxisme. Seluruh pendiri bangsa, pejuang kemerdekaan adalah kaum Marxis. Bagaimana mungkin kita melarang menganggap pikiran Marxisme itu sebagai kejahatan? Itu yang pertama. Yang kedua, kembali kepada penjelasan pemerintah Pak Yusril, Pak Adgas, bahwa kita ini ingin memerdekakan diri dari Belanda, dari hukum pidana Belanda. Pasal penghinaan presiden itu sebenarnya reinkarnasi dari pasal penghinaan terhadap Ratu Belanda di masa kolonial, yang hanya diterjemahkan lalu diganti kata ratunya dengan presiden di masa Indonesia modern yang merdeka itu. Dan sekarang dikembalikan lagi setelah sebelumnya dihapuskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006. Di masa Orde Baru, pasal ini sangat menakutkan buat mahasiswa. Tanyakan saja kepada Heri Ahmadi, pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Jepang. Dia ketua Dewan Mahasiswa di bawah ITB. sepatu Lars. Pernah menulis pledoi di bawah sepatu Lars. Ialah salah satu aktivis mahasiswa, ketua Dewan Mahasiswa ITB yang pertama kali dipenjara karena Bung pasal Usman ingin penghinaan mengatakan presiden. bahwa KUHP dan KUHAP yang baru ini lebih pas berada di koridor sistem otoriter ketimbang sistem demokrasi. Ya, dan memang ini dilahirkan dalam alam politik, diproduksi dalam alam politik yang kualitasnya sudah merosot, sudah mengalami regresi demokrasi, bahkan mengalami otoritarianisme, kebangkitan otoritarianisme. Jadi tidak mungkin kita mengatakan bahwa hukum pidana ini adalah hukum pidana yang menempatkan Indonesia dengan lebih modern, lebih menghormati hak asasi manusia, dan lebih demokratis kalau diukur dari ukuran-ukuran demokrasi. Oke, Pak Dahana. Mudah-mudahan nggak terlalu keras. Ngeri banget. Pak Dahana, pasti Pak Dahana sudah punya jawaban, sudah mempertimbangkan, bahkan bisa menceritakan latar belakang ini adalah satu, ingin lepas dari warisan Belanda, tapi tadi dijelaskan oleh Bung Usman masih ada hanya mengganti istilah. Yang kedua, ada nggak nuansa yang mau dijelaskan oleh Pak Dirjen bahwa apa sih sebetulnya yang melatar belakang ini selain tadi hanya sekedar melepas dari warisan kolonial? Ya, terima kasih. Pertama ada beberapa hal yang menjadi satu background mengapa pentingnya ada KUHP nasional ini ya. Ada 5 hal. Pertama adalah dekolonisasi. Kita tahu bahwa KUHP yang kita gunakan sebelumnya itu warisan zaman Belanda sejak 1918. Jadi Indonesia ini sudah menggunakan warisan Belanda 118 tahun, bisa bayangkan. Kedua adalah dekomunisasi. Jadi banyak ketentuan pidana yang belum diadopsi dalam KUHP Belanda. Jadi dengan KUHP nasional ini mengadopsi berbagai ketentuan yang syarat dengan demokrasi. Ketiga adalah harmonisasi. Harmonisasi ini banyak sekali instrumen HAM yang telah diaksesi, diratifikasi oleh Indonesia. Dari 9 ada 8 yang diratifikasi atau diaksesi. Keempat adalah modernisasi. Inilah background terkait visi KUHP nasional. Tentunya kalau kita cermati tadi sama dengan Pak Menteri, betul bahwa DPR kan lembaga politik. Pemerintah bersama DPR membahas suatu undang-undang. Nah, undang-undang ini didasarkan oleh naskah akademik. Naskah akademik yang memuat 3 hal, filosofis, yuridis, dan sosiologis. Kalau kita bicara KUHP yang saat ini, itu dibuat sejak 1963. Bisa bayangkan 1963 kalau hitung menteri itu udah 17 menteri kehakiman hukum saat ini. Sudah. Jadi nampaknya prosesnya itu udah begitu panjang. Jadi hemat kami adalah bahwa terkait kondisi yang kekinian ini itu sudah terjawab di KUHP yang saat ini yang berlaku. Nah, kedua adalah tadi Pak Usman ini sohib saya juga nih. Saya senang kalau sohib sama sohib ketemu, saya senang sekali. Sohib dia. Terkait penghinaan presiden dan wakil presiden itu bukan reinkarnasi, bukan. Kenapa? Bukan reinkarnasi. Bukan. Kenapa? Kalau kita lihat, kita teliti, kita cermati, ada suatu perubahan paradigma. Kita nggak gunakan kata-kata penghinaan. Itu menjadi harkat dan martabat. Harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Kenapa? Beliau kalau kita bicara ini kan sebagai primus inter pares,
setara tapi yang diutamakan seperti itu. Pak Dahana, saya ingin memastikan bagaimana Bapak bisa menjelaskan ini ada delik aduan, ada ini yang bisa mengadukan adalah presiden wakil presiden. Tetapi kan yang mesti dilihat adalah ini ada chilling effect, ada ketakutan. Bisa nggak dijelaskan bahwa nggak usah takut, pokoknya aman dan sebagainya? Takut ya, kalau kita cermati ya, sejatinya kalau secara memahami secara utuh ya pasal tersebut, kita bisa memberikan satu gradasi. Kita gradasi bisa bedakan antara penghinaan dan harkat martabatnya dengan kritik. Nah ini sekarang ini kan ada suatu persepsi yang menganggap semua suatu tindakan penghinaan itu dianggap suatu perbuatan pidana. Enggak seperti konstruksinya. Kalau kritik misalkan program presiden nggak bagus begitu, silakan aja, itu masyarakat, nggak apa-apa. Tapi kalau menghina gitu kan, disamakan dengan binatang, jangankan presiden, kita pun juga kalau dihina ya pastilah. Jadi kritik boleh ya? Ya, dan kedua gini Pak, kita bicara KUHP itu ada suatu keseimbangan Pak, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu menjadi suatu pilar utama yang harus kita jaga seperti itu. Silakan ya masyarakat melaksanakan haknya, tapi juga tolong dong perhatikan hak orang lain. Itulah ada keseimbangan. Ada kewajiban menghormati hak orang lain, kewajiban menghormati hukum. Inilah poinnya di sana. Baik, terima kasih. Gus Abduh, DPR tadi kita sudah melihat bahwa sangat khawatir, tapi dijelaskan juga oleh Pak Dirjen bahwa ini justru untuk memanusiakan, untuk melindungi, ada modernisasi. DPR bagaimana? Ya kalau baca detail sebenarnya nggak ada kekhawatiran untuk ya betul memang produk politik tadi. Tapi kan sama sekali tidak ada kekhawatiran ini akan mengganggu kebebasan berekspresi misalkan. Satu apa misalnya? KUHP baru misalkan terkait demonstrasi, ya kan? Katanya kalau nggak izin ditangkap. Bukan izin, pemberitahuan saja. Oh, kalau nggak pemberitahuan ditangkap. Pemberitahuan itu maksudnya apa? Contoh kayak kemarin nih di Padang apa gimana? Gara-gara Padang. Ya kan Padang ya. Yang ambulan itu. Ada demonstrasi itu akhirnya mengganggu ketertiban dan perjalanan. Ada ambulan mau lewat, di dalamnya ada pasien sekarat. Karena ada demonstrasi nggak bisa lewat, meninggal lah pasien itu. Lah itu yang tadi dijelaskan oleh beliau. Boleh, silakan. Hak Anda untuk menyampaikan ekspresi demokratis, berbicara di depan kritik kita DPR, kritik silakan. Oke, baik, kritik silahkan. Lalu bagaimana nasib KUHP dan KUHAP ini di tengah suara penolakan, di tengah upaya untuk mengajukan judicial review, dan apakah ini bisa berjalan dengan baik? Tentu kita terus berharap bahwa ini bisa berjalan dengan baik, tapi nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Tentunya tidak semua pihak bisa disenangkan dengan adanya undang-undang itu, tapi yang pasti juga kita juga menyayangkan bahwa banyak berita-berita hoax yang kemudian disebarkan melalui media sosial tentang KUHP tersebut. Masih di satu meja The Forum. Saya mau ke Prof. Binsar ini. Siap. Dari tadi sudah nggak sabar kayaknya. Prof, tadi Wakil Ketua DPR Pak Supni menyatakan bahwa tidak bisa memuaskan semua pihak terkait KUHP dan KUHAP ini. Yang kedua, menyesalkan ada pemahaman yang keliru dari masyarakat, ada disinformasi dan sebagainya. Sebagai guru besar, sebagai hakim yang banyak bersinggungan dengan hukum, apa yang Anda mau sampaikan terkait pernyataan Wakil Ketua DPR? Ya, terima kasih Pak. Pertama mau saya sampaikan dulu, apapun ceritanya, KUHP, KUHAP sudah sah berlaku. Berbagai kekurangan,
kelebihan yang ada di sana, tentu juga itu harus dapat diterima dengan akal sehat. Sepanjang ada warga negara yang melanggar hukum sesuai menurut ketentuan itu, jika diproses secara hukum. Nah, di sana banyak hal yang dilakukan, apakah menggunakan restoratif justice, apakah di SP3-kan, apakah sampai ke proses persidangan. Ketika kasus itu masuk ke pengadilan, itu pasti sudah diuji kebenaran surat dakwaan itu. Mau tidak mau, apabila terbukti menurut fakta, seperti kebebasan berekspresi dan seterusnya tadi, nah itu harus dapat dipercayakan kepada pihak aparat penegak hukum terkait. Jadi ke situ arahnya saya lihat. Namun sepanjang mana ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, disitulah JR ya, Judicial Review, uji materi. Uji material ke Mahkamah Konstitusi akan dilakukan. Pertanyaan, apakah ini dibatalkan atau tidak sah, kan itu? Ya. Pada prinsipnya kalau itu dikabulkan permohonan itu oleh MK, Mahkamah Konstitusi, itu pastilah ada kesan itu dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu konsekuensi daripada produk yang dikeluarkan oleh DPR dan pemerintah. Dalam hal ini sudah sama-sama mensahkan. Kan semua undang-undang selama ini pun seperti itu juga. Namun ini begitu banyaknya saya lihat memang persoalan-persoalan polemik terkait dengan KUHP maupun KUHP tersebut, ya. Jadi saya sebenarnya masih ingin menyampaikan ada hal-hal yang menarik lagi seperti perjanjian penundaan penuntutan. Apa itu? Oleh jaksa. Kok ada kata perjanjian penundaan penuntutan dan ada penghentian atau tidak melakukan penuntutan. Apa singkatnya? Anda risau soal ini apa? Nah, singkatnya di sini, perjanjian penundaan penuntutan itu kurang tepat. Kurang tepat. Karena seolah-olah ada perjanjian perdata antara hakim dengan pengacara dengan jaksa. Oke. Dan apa alasannya ditunda? Oke. Kok harus menggunakan perjanjian? Tapi kalau penghentian penuntutan, iya, karena diberikan kesempatan oleh pengadilan 7 hari sebelum penetapan hari sidang, penyempurnaan penuntutan. Oke, Prof. Kalau tidak, Saya mau konfirmasi ke pemerintah. Kekhawatiran itu gimana jawabannya? Satu, tadi soal bagaimanapun tetap soal kekhawatiran terkait dengan ancaman demokrasi. Ternyata dari sisi hakim juga ada beberapa hal yang dari prakteknya juga akan sangat mengganggu. Gimana Pak Dirjen menanggapi ini? Ya, itulah salah satu poin yang sangat baik adalah bahwa di KUHP ini banyak yang sesuatu yang baru, ya baru. Yang memang perlu dipahami secara utuh, ya. Ada RJ, ada DPA, ya, sebagai penundaan penuntutan, ya, maupun juga yang lain, ya. Ini salah satu hal yang cukup baik, ya. Tadi terkait RJ pun saya sudah jelaskan, ini salah satu untuk menjawab over kapasitas dan juga ternyata juga menjawab tentang kebutuhan masyarakat. Dan RJ pun juga diberikan batasan tidak semua tindak pidana, ya, yang sifatnya serious crime tadi saya sampaikan, keamanan negara, terus narkotika, ya, korupsi narkotika pun quote and quote hanya penyalahguna pengguna, ya, termasuk DPA, ya, penundaan perjanjian penundaan penuntutan. Ini di sabik hukumnya korporasi, Pak.
Jadi korporasi bukan orang, tapi korporasi. Jadi korporasi itu pada saat ada suatu perbuatan pidana, mereka diberikan tanggung jawab untuk membuat denda sejumlah tertentu, itu bisa ditunda penuntutannya. Jadi itu menjadi si concern. Jadi subjek hukumnya korporasi yang sifatnya adalah ancaman pidana denda. Dengan denda ini mungkin yang si korporasi itu merasa saya bisa bayar denda tersebut. Nah, kalau mereka udah siap untuk membayar itu, kenapa diproses lebih lanjut seperti itu? Itulah poinnya. Walaupun nanti prosesnya tetap melalui proses peradilan juga untuk penetapan hakim. Jadi itulah ruangnya adalah banyak ruang di mana soalnya begini Pak, semangat KUHP itu adalah ultimum remedium. Sejauh mungkin tidak dilakukan suatu pidana, quote in quote ya, terhadap suatu tindak pidana. Contoh yang terbaik ya menurut saya cukup menarik ya. Suatu tindak pidana yang ancaman di bawah 5 tahun dan diputus 3 tahun, dia nggak perlu pidana penjara, dia bisa pidana pengawasan. Suatu tindak pidana ancaman 5 tahun diputus 6 bulan, dia kerja sosial. Inilah ruangnya, maka terkait jenis pidana itu cukup menarik. Ya. Banding jaksa misalnya. Ini Pak, jadi kalau kita lihat jenis pidana di KUHP itu ada penjara, ada tutupan, ya pengawasan, ya kerja sosial maupun denda. Nah, jadi pengawas kerja sosial ini sesuatu yang baru, ya. Dan itu pun juga insya Allah dengan berlakunya ini, Pak, ini akan implikasi jumlah narapidana itu akan mengurangi luar biasa begitu. Saya menarik tadi itu. Apa Pak? Kalau menurut pengalaman selama ini, di bawah 2/3 tuntutan jaksa wajib banding jaksa. Kalau ini bisa misalnya 3 tahun jadi 6 bulan, jaksa sudah ditutup, tidak akan banding begitu. Ya, itu salah satu ketentuan di KUHP Pak, yang terkait kerja sosial maupun juga tindak pidana kerja sosial maupun juga pengawasan. Jadi jenis pidana itu Pak, 2 yang baru Pak. Pertama adalah pengawasan. Pengawasan itu diperuntukkan bagi suatu perbuatan pidana yang ancaman 5 tahun, tapi hakim menetapkan memutus 3 tahun, maka dia dapat pidananya pengawasan. Oke, Pak Dirjen tahan dulu, Pak Binsar. Nanti diskusi soal ini akan didalami lagi. Saya mau kembali ke Bang Usman. Kalau tadi menjelaskan kan sepertinya tidak semenakutkan ya. Ada malah justru ada yang Pak Prof Binsar jangan buru-buru setuju. Saya ingin memastikan Bung Usman masih yakin bahwa kalau ini diberlakukan ini mimpi buruk bagi demokrasi Indonesia. Yang saya baru bicarakan tadi baru 2 pasal. Larangan Marxisme, kemudian larangan penghinaan harkat dan martabat presiden. Padahal presiden itu di dalam banyak tafsir atas kovenan hak sipil dan politik yang diratifikasi oleh Indonesia adalah entitas yang absurd, yang abstrak, yang tidak bisa diletakkan sebagai subjek yang memiliki rasa terhina. Karena itu tidak bisa dilindungi harkat dan martabatnya itu. Jadi presiden adalah institusi, entitas negara yang abstrak. Pribadinya punya harkat, tapi ketika ia dikritik sebagai presiden nggak punya itu. Nah, kecuali dia sudah warga negara atau hal-hal yang sifatnya menyerang karakteristik manusia, ras. Misalnya waktu pilkada DKI, Pak Basuki Cahayapurnama diserang karena Tionghoa dan karena non Muslim. Itu sudah pribadi itu. Itu nggak bisa, itu harus dilarang itu. Nah, tapi kalau gubernur DKI ABC misalnya gitu, itu saya kira boleh. Kebijakannya yang dikritik. Jadi, nah tadi diskusinya Pak Dahana dan Pak Guru Besar Pak Binsar itu terlalu teknis ke hukum. Tapi katakanlah kita masuk ke hukum ya. Misalnya konsep restoratif justice. Konsep restoratif justice itu sebenarnya kan satu gagasan alternatif dari retributive justice. Dari gagasan keadilan berupa koreksi lewat penghukuman pidana, lewat pemenjaraan. Nah, keadilan yang mau dihadirkan dari restoratif justice ini bukan keadilan dalam pengertian penghukuman penjara atau pengurungan orang, melainkan keadilan dalam bentuk yang lain, ganti rugi dan seterusnya, perdamaian. Saya sudahi dulu Bung Usman. Terakhir sedikit. Nah, sayangnya restoratif justice ini seolah-olah direduksi menjadi bisa diselesaikan di tangan kepolisian. Nah, itu keliru konsepnya. Restoratif justice itu harus diletakkan di tangan hakim, bahwa nantinya dia tidak berujung dengan pidana penjara, hakim yang memutuskan. Nah, kalau di awal di hulu misalnya gitu, saya khawatir itu menciptakan istilah di kepolisian 8-6 kan. Dan bisa juga ada abuse of power juga. Ada abuse of power, termasuk penundaan, penuntutan dan seterusnya. Itu yang saya kira harus dipastikan bahwa fair trial, peradilan yang adil menjadi
terpenuhi karena fair trial adalah syarat dari sebuah negara demokrasi. Oke, Bung Usman. Dengan adanya KUHP yang baru ini, maka hal terburuk yang dikhawatirkan adalah Indonesia kembali ke masa kelam, kembali ke masa Orde Baru. Benarkah ini akan terjadi? Selengkapnya setelah yang ini. Tetap bersama. Masih bersama Satu Meja The Forum. Saya akan ke Pak Dahana nih. Pak Dahana, tadi sebelum menutup segmen sebelumnya saya mengatakan ada kekhawatiran kembali ke masa Orde Baru. Dan itu cukup kuat di publik. Bagaimana closing statement singkat saja, bagaimana Anda bisa meyakinkan bahwa ini tidak terjadi dan apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kembali ke masa lalu itu tidak akan terjadi? Ya, pertama berangkat dari penyusunan KUHP itu adalah hak asasi manusia. Diperhatikan mulai konsider menimbang itu hak asasi manusia. Itulah jadi perlindungan penghormatan itu menjadi suatu clue dalam konteks KUHP maupun KUHP. Kedua adalah bahwa kita melihat dua undang-undang ini poin yang sangat strategis dalam rangka untuk merespon terkait pembangunan hukum nasional. Karena begitu banyak kebutuhan hukum yang belum tercover di KUHP khususnya. Dan ketiga adalah memberikan ruang kepada difabel, ya, kelompok rentan pun juga berikan ruang. Dan keempat adalah bahwa memberikan suatu perlindungan juga bagi tersangka, terdakwa sampai terpidana pun juga diberikan ruang untuk mendapatkan suatu keadilan dengan pendampingan lawyer sejak awal. Dan selanjutnya adalah dengan penerapan RJ. RJ ini semua tahapan, mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sampai pidana pun juga ada RJ-nya. Dan RJ-nya pun juga serta-merta tidak dilakukan oleh pejabat yang menangani perkara, tapi harus ada mediator. Mediator itu orang yang tidak menangani kasus itu sendiri. Jadi memang ini salah satu untuk menjaga suatu nilai keadilan terhadap suatu proses yang sedang dijalankan. Demikian. Oke, jadi akan tetap menjalankan posisi meyakinkan ini harus berjalan sambil menyiapkan aturan turunan pelaksananya kan untuk. Alhamdulillah untuk KUHP ini sudah 2 yang sudah, satu lagi sedang berproses, insya Allah bulan ini akan selesai. Oke, Pak Dirjen. Mas Abduh, Gus Abduh, bagaimana DPR ini ke depan, ya kan? Bagaimanapun kan harus bertanggung jawab dong, karena sebagai ya kan produsen undang-undang. Apa yang akan dilakukan? Bagaimana mengawasi, terutama soal pengawasan ini? Karena perluasan kewenangan diberikan di saat instrumen pengawasannya masih lemah, ya kan? Ya, saya sebut kepolisian, kejaksaan itu kan diakui banyak pihak. DPR akan melakukan apa? Singkat saja. Kalau perluasan kewenangan sebenarnya tidak ada perluasan kewenangan sama sekali ya. Kita lebih titik tekannya ke KUHP baru dan KUHP baru ini ya tadi hak asasi manusia sebenarnya. Hak asasi manusia. Apalagi kekhawatirannya kembali ke masa Orde Baru ya kan. Saya rasa kita di DPR dan pemerintah itu secara maksimal menyusun undang-undang ini bagaimana caranya tidak ada lagi namanya kriminalisasi. Tidak ada lagi namanya kriminalisasi. Dan DPR komitmen akan menjaga. Komitmen kita kemarin penyusunan KUHP dan KUHP itu. Contohnya adalah misalkan dulu kan penyitaan semuanya disita, baru dicari-cari kesalahan. Sekarang nggak bisa. Setelah penyitaan 2 hari setelah penyitaan semuanya harus dibuktikan. Apa yang disita itu harus berhubungan dengan tindak pidana. Oke. Kalau tidak, hakim juga berhak, pengadilan berhak. Oh ini nggak sesuai dengan penyitaan, ini nggak sesuai dengan tindak pidana. Saya tegaskan sekali lagi, artinya tanggung jawab Anda sebagai anggota DPR akan mengawasi ini, terus akan mencermati ini agar tidak ada penyimpangan dan kekhawatiran masyarakat akan pemberlakuan KUHP dan KUHP ini tidak akan terjadi. Kalau dari kita ya mana fungsi pengawasan ya harus, fungsi pengawasan harus. Produk yang kemarin kita hasilkan ya fokusnya ke hak asasi manusia dan tadi. Oke. Prof Binsar sebagai guru besar, satu-satunya guru besar di sini, apa saran Anda
bagi pemerintah. Yang tadi Prof sudah mengatakan bahwa ini sudah diberlakukan, harus berjalan. Kalau ada perbedaan pendapat atas pasal per pasal akan sesuai mekanisme. Apa saran Anda untuk pemerintah agar ini bisa berlaku? Iya, saran saya setiap pemerintah melakukan atau memproduksi peraturan perundang-undangan baik DPR maupun pemerintah, jangan kiranya langsung cepat-cepat mengambil satu statement seperti KUHP ini terlalu kesan diburu-buru hanya karena menunggu KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah harus berlaku tanggal 2 Januari kemarin. Buru-buru. Sementara KUHP ini baru disahkan 18 November oleh DPR. Lalu Presiden tanggal 27 kalau nggak salah. 30 malah. 30 itu baru muncul di pilihan. Jadi sarannya apa, Prof? Jadi karena ini kan sudah berlaku. Jangan, sudah berlaku. Sekali lagi, kebanyakan produk-produk yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR itu. Jadi supaya jangan terkesan ini terburu-buru. Memang banyak permintaan supaya dipending dulu dengan menggunakan Perpu tetapi tetap jalan saja. Karena itulah disarankan juga negara kita karena negara hukum, bukan negara politik. Demokrasi tetapi khusus kalau sudah berbicara negara hukum berarti sistem peradilan di negara kita ini harus benar-benarlah supaya jangan dipertanyakan banyak orang. Terima kasih. Terima kasih. Bung Usman, dari diskusi terakhir Bung Usman. Anda masih yakin bahwa KUHP dan KUHP ini ancaman bagi demokrasi? Masih Di yakin. bagian mana? Membuka kelonggaran kriminalisasi. Jadi dikatakan oleh Gus Abduh bahwa ini justru ingin melakukan dekriminalisasi. Pak Dirjen juga tadi mengatakan demikian. Nah, di dalam hukum ada azas namanya lex posterior, derogat legi prior. Hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Kalau hukum yang lama misalnya membawa kriminalisasi yang banyak, mestinya dengan hukum yang baru berlaku, kriminalisasi itu hilang. Anda lihat yang terjadi pada Laras, Del Pedro, Syahdan, mereka tetap dipidanakan. Sampai hari ini, bahkan DPR tidak memberi kritik yang signifikan terhadap penangkapan massal oleh pihak kepolisian. Dari 5.000, 6.000 orang yang ditangkap, hanya 1.000 yang ditetapkan sebagai tersangka. Dengan kata lain, 3.000, 4.000, 5.000 lainnya diamankan tanpa ada dasar hukum yang jelas. Saya tidak memungkiri ada demonstrasi yang menggunakan kekerasan. Pisahkanlah yang melakukan kekerasan dengan yang tetap damai. Lindungilah yang tetap damai dalam demonstrasi dan tangkaplah yang tidak damai. Bukan seluruhnya diamankan. Nah, yang kedua, dalam demokrasi hukum selalu mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kepentingan individu. Jadi perlindungan hal-hal yang sifatnya abstrak seperti presiden, lembaga negara, ideologi, itu bukan ciri dari demokrasi. Jadi saya berharap saya salah. Saya ingin prediksi saya salah. Tapi prediksi saat ini saya khawatir demokrasi Indonesia benar-benar mati. Semoga apa yang kita harapkan demi kebaikan Indonesia bisa terwujud. Amin. Terima kasih Bung Usman, terima kasih Prof Binsar, terima kasih Pak Dahana, terima kasih Gus Abduh.